weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Hai, selamat malam para pembaca channel Olive Cook. Pada video kali ini, aku akan membawakan lanjutan cerita FF Jungkook Tuan Muda Bucin bagian ketiga. Video yang termuat sedikit pun tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Jadi jangan diambil serius ya. Hari ini Max akan diliburkan. Ada rasa khawatir di hatinya, mengingat tuanya kemarin baru saja terbentur di bagian kepala. Libur sebenarnya sangat menyenangkan. Namun bagaimana jika mesin ATM-nya ralat? Maksudnya tuanya itu terjadi hal-hal yang buruk saat jauh dari pengawasan. Untuk menghilangkan rasa curiga di benak Max karena aksi libur yang mendadak, Jungkook mengeluarkan black card, mengulurkan kartu surga itu dari belakang. Digunakannya untuk menjauhi lengan Max berulang kali. Nadanya dibuat sehalus mungkin. Max terkesiap. Setelah kepala tuannya terbentur, ternyata ada hikmahnya juga. Tuhan telah membuka mata hati seorang John Jungkook. Dengan gerak cepat, Max meraih kartu surga tersebut. Jungkook mengangguk lembut seraya tersenyum hangat. Tangannya menepuk-nepuk halus pundak Max. Max sangat terharu. Semoga sosok baru tuanya yang seperti ini bisa bertahan lama. Setelah kepergian Max, Jungkook berlari terpirit-pirit. Jangan sampai ada mahasiswa yang melihatnya. Pria itu menggunakan masker serta topi untuk penyamaran. Setelah tiba di ruang UKS, Jungkook dengan gugup mempersiapkan kursi roda untuk dirinya sendiri. Ia mulai mendudukkan tubuhnya di kursi itu. Dan inilah alasan pria John meliburkan Max, karena ia tidak ingin rencana busuknya ini terlihat oleh sang asisten. Sebenarnya tak masalah jika Jungkook ketahuan karena berpura-pura lumpuh di hadapan Max. Yang menjadi masalah adalah alasan dibalik kepura-puraannya itu. Jangan sampai Max mengetahui jika semuanya karena ingin mengerjai seorang gadis. Jika Max tahu, bisa-bisa dirinya akan disindir terus-menerus, dikira suka, dikira jatuh cinta, dan sebagainya. Mau ditaruh mana harga dirinya? Padahal ia hanya berniat mengerjai, tidak lebih. Serius. Jungkook mulai menekan sebuah nomor yang baru saja ia dapatkan kemarin sore.
Gadis itu berlari. Napasnya sudah berada di ujung tanduk. Harus cepat. Jangan sampai Prof sialanya itu mengancam masa depan kampusnya. Jika biasanya ia selalu berangkat pukul 10 pagi, karena memang kelasnya dimulai pada jam tersebut, kini YN harus merubah jadwal. Pagi-pagi sekali dirinya sudah harus tiba di kampus. Keringat sejagung menghiasi wajah gadis itu. Tubuhnya ia dudukkan di bawah pohon. Sudah tidak sanggup lagi mendorong kursi roda. Niat hati ingin mengerjai lebih lama lagi, jadi tidak tega rasanya. YN menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bibirnya terpaksa ia sunggingkan secara simetris, walaupun dalam hati mengumpat berkali-kali. Tiba-tiba perut YN bersenandung, pertanda meminta jatah untuk segera diisi. Jongkook lantas menoleh ke arahnya. Malu sekali rasanya. YN tersenyum kikuk. Matanya membulat sempurna. Seumur-umur tidak pernah mulut emasnya itu mencicipi makanan jalanan. Baru melihat saja rasanya sudah sakit perut. Berbanding terbalik sekali dengan YN. Walaupun YN terlahir dari sendok emas, namun gaya hidupnya tidak pernah pilih-pilih. Entah makan dimanapun mulutnya selalu menerima, asalkan benda tersebut masih disebut makanan. Bahkan ia mendapat julukan mesin penghabis makanan. Sialan, bisa-bisanya disebut payah. Ini tidak bisa dibiarkan. Nadanya sedikit meninggi. Emosi memenuhi ubun-ubun. Enak saja disebut payah oleh anak kecil. Ia harus membungkam mulut YN dengan bukti. Jongkook memilih sebuah menu bernamakan tteokbokki hotdog. Seumur hidup, pria itu belum pernah mencicipi jajanan seperti ini. Jujur saja, Jongkook sedang mati-matian menahan rasa mual sekarang. Matanya mengerjap berkali-kali saat melihat lelehan saus super pedas mengaliri jajanan yang ia pesan. Hanya melihat saja lidahnya sudah terasa melepuh. Jongkook menerima jajanan tersebut dengan tangan yang gemetar. Bibirnya menggertak untuk menahan rasa takutnya. Saus yang tersiram tidak lagi merah cerah, melainkan sudah merah pekat. Sudah dipastikan rasanya sangat pedas. YN mulai khawatir melihat ekspresi dosennya itu.
Tidak meyakinkan sekali. Namun tiba-tiba pria John mulai memasukkan jajanan tersebut ke mulutnya sampai penuh. Dan wush, telinganya seakan-akan mengeluarkan asap. Matanya mulai berair. Hidungnya bernapas cabai. Sebuah bunyi pertanda panggilan alam telah menunggu. Yeon mati-matian menahan tawanya. Wajah dosennya hampir menyerupai kepiting rebus yang sudah matang. Sedangkan Jongkook sudah tidak tahan lagi. Yeon tengah berdandan untuk mengikuti acara anniversary kedua orang tuanya. Malah sekali sebenarnya. Pasti di acara tersebut ajang pamer segalanya akan terjadi. Dan Yeon selalu saja jadi sasaran empuk untuk dijadikan topik pembulian. Di antara para sepupunya, hanya dia yang bisa dibilang paling bodoh. IPK di bawah rata-rata, mata kuliah yang selalu saja ada yang tidak lulus, dan yang paling parah adalah hanya dia yang jomblo. Miris sekali. Yeon bukanlah tidak laku, hanya saja seluruh mantannya tidak ada yang kuat untuk menghadapi tingkah yang terkadang di luar nalar. Bahkan Yeon pernah diputus oleh salah satu mantannya hanya karena ketahuan kentut saat makan bersama. Sialan sekali. Dengan malas gadis itu berjalan ke arah kerumunan. Tangan kanannya berkali-kali memeluk dadanya sendiri, menguatkan diri sendiri. Yuri, Sana, Somi adalah para sepupu Yeon. Lihatlah, mereka bertiga bahkan datang dengan pasangan masing-masing. Yeon hanya bisa gigit jari. Semuanya kembali tertawa seperti tanpa beban sedikit pun. Yang awalnya para tawa itu menggema, spontan mulai terdiam. Lebih tepatnya mereka semua terkejut. Buru-buru tubuh gadis Wang digeret lalu didudukan pada sebuah kursi paling tengah. Seolah-olah akan disidang dengan keputusan final hidup atau mati. Sudah dipastikan jantung gadis itu sudah tidak ada pada tempatnya. Sosok yang paling tidak ia duga tiba-tiba datang di tengah kerumunan keluarga besarnya. Dan yang paling mengejutkan adalah ia memanggilnya sayang. Play with me like cats and a string.
You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Ain't